Selamat pagi. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi adik. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, itu silakan satu orang pimpin doa. Guru dan kapitanan, bagi teman-teman Tuhan dalam doa. Itu izinkan saya membawakan doa ini sesuai keyakinan Kristen Protestan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan karena mengajar kami dari mana tinggal pendidikan dan dalam kami ini. Belajar bagaimana Tuhan kami mengajarkan aku mengenai kegiatan mengajar kami. Jadi Tuhan berkati kami dari awal pertengahan sampai akhir ini. Ya Tuhan, hanya hidup ilmu kami, hanya di dalam Yesus Kristus mengajar dan dunia kami. Ya, terima kasih Teh. Ya, adik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang sudah sarapan tadi? Mudah-mudahan sarapannya cukup. Di hari ini kalian punya persiapan fisik juga supaya bisa ikut pembelajaran dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, guru akan cek kehadiran dulu. Adriana, Alfred, Mari Pak. Anggun Garcia, Angelina, Arno, Ada Pak. Diana. Ya, adik-adik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ya, tentang Ekosistem. pernah dengar istilah ekosistem enggak? Pernah. Apa kira-kira yang kamu tahu tentang ekosistem? Atau definisi ekosistem itu? Saya Pak, Ya, silakan. ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang terdiri dari interaksi antara organisme hidup, biotik, dengan lingkungannya, ambiotik. Tepuk tangan dulu untuk saya. Itu artinya kalian sudah memahami materinya untuk kita bisa mempelajari materi hari ini. Kemudian selain tadi definisi ekosistem yang sudah disampaikan, kira-kira komponen-komponen dalam ekosistem itu apa sih sebenarnya? Apa sih komponen penyusun ekosistem itu? Ada yang bisa? Komponen ekosistem ya, jenis-jenis ekosistem itu apa? Saya Pak. Ya, silakan. Pertama itu darat, yang kedua perairan. Ya, ada darat, ada perairan. Jadi komponen ekosistem. Nah, ekosistem itu sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena di situ ada interaksi antara komponen yang baik yang biotik maupun yang abiotik. Seperti yang disampaikan tadi oleh siapa? Rifki. Jadi di situ ada peran komponen biotik atau komponen makhluk hidup sama komponen abiotiknya. Nah, komponen abiotik itu tadi contoh sudah dikasih tahu, misalnya lingkungannya. Lingkungan di situ ada misalnya air, batu, tanah, dan lain sebagainya. Nah, ini penting kita pelajari sehingga nanti ketika kalian ketahui ekosistem itu seperti apa, komponen penyusunnya seperti apa, nah di situ kalian bisa ambil solusi kira-kira kalau terjadi gangguan ekosistem, misalnya ekosistem sawah atau ekosistem laut, kira-kira kalau terjadi gangguan atau terjadi ketidakseimbangan ekosistem, itu kalian bisa cari solusinya. Misalnya rusak ekosistem laut, kalian bisa tahu nanti dengan mempelajari materi ini kira-kira solusi untuk membuat ekosistem laut itu dia tidak terganggu. Nah, kalian bisa tahu itu dan kalian bisa cari solusinya. Apa kira-kira solusi untuk supaya lautnya kita ini bersih?
banyak ikannya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu dengan mempelajari ekosistem ini. Makanya mempelajari ekosistem itu sangat penting. Ya, karena biar bagaimanapun kita yang punya kepentingan langsung terhadap suatu ekosistem itu harus menjaga yang namanya ekosistem, baik ekosistem di darat maupun ekosistem di laut atau di air. Paham ya? Nah, jadi itu manfaat kita mempelajari ekosistem. Jadi dalam pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita adalah itu kalian nanti setelah mempelajari materi ini kalian harus bisa menganalisis. Apa yang dianalisis? Yaitu komponen-komponen ekosistem dalam aliran energi dan juga daur biokimianya. Jadi misalnya aliran energi itu kan sebentar akan kita pelajari lebih jauh tentang aliran-aliran energi. Jadi ada perpindahan energi. Misalnya ada peristiwa makan dan dimakan toh. Misalnya di ekosistem sawah, pasti di situ terjadi peristiwa makan dan dimakan. Misalnya apa yang makan dan dimakan? Belalang makan padi. Nah, misalnya belalang makan padi. Nanti ada lagi yang makan belalang. Apa yang makan belalang? Katak misalnya, atau burung misalnya. Ya, itu nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan membuat misalnya karya itu berupa akuarium ini. Jadi setelah mempelajari hari ini kita akan buat konsep untuk bagaimana kalian bisa membuat karya yang berhubungan dengan ekosistem ini. Misalnya di sini karya yang akan kita buat adalah aquascape namanya, atau akuarium miniatur atau miniatur akuarium. Pernah dengar istilah akuarium tak? Jadi untuk melihat pemahaman kalian boleh lihat nanti di depan sini ada soal pretest. Jadi silakan buka buku tugasnya kalian. Bawa buku tugas? Nah, siapkan buku tugas. Ada soal 5 nomor pilihan ganda. Kalian coba jawab dulu sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran ini. Ya, silakan. Siap tulis nama dan kelasnya kelas berapa. Itu langsung jawab. Tidak usah tulis soal lagi. Langsung jawab. Nomor 1 apa? Jawabannya yang menurut kalian paling tepat. Ya, sekarang waktu kalian mungkin sini 7 menit untuk kerja 5 menit. Kita sudah lakukan pretest, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, ada pertanyaan? Tidak ya? Ya. Jadi misalnya di sini itu kalian kira-kira pernah lihat tidak yang namanya eceng gondong? Kenapa? Ada yang pernah pergi rawa atau sungai? Ada, pernah tidak kamu lihat ada tanaman yang mengapung di atas air? Nah, itu salah satu contoh eceng gondong. Jadi coba kalian lihat dulu, dia umumnya di perairan, di atas perairan, baik di sungai maupun di rawa-rawa. Itu biasanya ada tanaman berumur banyak, itu dia mengapung di atas air. Nah, kalau yang belum pernah lihat, sekarang Pak Guru tunjukkan kalian dengan nonton video. Oke, kita lihat bagaimana sih model eceng gondong. Nah, ada video di sini. Kemarin pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah arahkan kalian untuk bawa HP toh? Ya, Pak. Ya. Karena pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan gawai atau handphone. Nah, bagi yang sudah membawa HP, silakan kalian scan barcode ini, nanti nonton video pendeknya. Oke. Nah, masing-masing yang punya HP silakan barcode atau Pak Guru tulis linknya, kalian langsung ketik di situ ya. Linknya
yang HP-nya support untuk scan barcode boleh langsung pakai. Nanti langsung diarahkan ke videonya. Tapi kalau yang tidak bisa apa langsung ketik saja link itu di YouTube atau di Google, klik saja itu, ketik saja, nanti langsung diarahkan ke videonya. Oksigen yang terjadi di dalam tubuh proses reaksinya bersifat ini pertama. Yang kedua itu akan terjadi dengan komponen penyusun ekosistem tersebut. Jadi kita harus cari jawabannya. Tambah lagi sebutkan apa saja kira-kira masalah yang bisa terjadi pada ekosistem itu. Coba. Ya, ada kelompok yang sudah? Sudah Pak. Sudah. Kelompok 1, kelompok mana lagi? Kelompok 3, 2, belum? Baru minta satu kelompok saja perwakilan untuk presentasi di depan. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 presentasi di depan. Jadi kelompok lain perhatikan ya, ini cara pembuatan aplikasi atau Mario. Nah, silakan kelompok 1 kita kasih tepuk tangan dulu. Selamat pagi. Pagi. Teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aquascape. Untuk itu, memperkenalkan nama. Kenalkan, nama saya Alfred Bidang Jahat, biasa dipanggil Alfred, dan di samping saya Rajin dan Munawar, biasa dipanggil Rajin. Rifan dong, biasa dipanggil Rifan. bukan teman, biasa dipanggil aku. Francesca Restoratori, biasa dipanggil Francesca. Perkenalkan, nama saya Sebastian Aprendik itu, biasa dipanggil Pia. Perkenalkan, nama saya Arif Mulia, biasa dipanggil Arifan. Adapun perencanaan cara pembuatan aquascape itu yang dibacakan teman saya yang pertama Ragil.
yaitu untuk menempatkan alat dan bahan. Kasih kelas lagi. Alat dan bahan pembuatan akuarium. Pupuk dasar pasir, bebatuan, lem, pompa saringan dan filter dan lampu. Yang kedua untuk cara pembuatan, silakan Francisca. Langkah-langkah membuat akuarium. Yang pertama-tama menggunakan akuarium yang tersedia. Tak usah khawatir jika ada akuarium bekas yang masih bisa berguna, bisa dipakai. Lalu masuk dan ratakan pasir secara merata di area akuarium. 2. Persiapkan filter lilit dengan spons tipis, lalu eratkan dengan karet. Simpan di bagian ujung sudut yang tepat dan pastikan lubang pembuangan air terletak pada posisi di atas. 3. Tata dan rapikan batu-batu ke dalam akuarium dan usahakan filter tersembunyi dan penglihatan sudut pada depan simpan di belakang bebatuan. Nomor 4. Sebelum menancapkan tanam ke dalam akuarium, isi air sekitar 10%. Berguna untuk mempermudah penancapan tanam dan atur kembali tanam-tanam yang di depan. 5. Tata tanaman daun-daun di belakang atau di samping sekitar batu yang akan diberikan pupuk. 6. Aplikasikan tanaman java, moss. Adapun yang harus ditempelkan lem pada bagian permukaan batu atau kayu dengan cara ditempelkan secara merata agar akuarium terlihat lebih segar dan indah. 7. Lalu tambahkan air secukupnya, tunggu hingga 3-4 jam. 8. Setelah itu masukkan ikan hias kecil yang kamu suka agar mempercantik akuarium. Bisa gunakan lampu LED untuk merangsang fotosintesis tanaman-tanaman di dalam air. Jadi itu langkah-langkah cara pembuatan akuarium dan alat pembahan sudah disampaikan tadi. Sekian dari kami, atas perhatiannya. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi kalian sudah diberikan ya kebutuhan atau alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan akuarium. Nah, nanti sesuaikan akuarium model apa yang kalian mau buat. Nanti sesuaikan alat bahannya. Terus kemudian setelah tentukan alat bahan, buat cara atau langkah-langkah kerja pembuatan akuariumnya. Nanti dirancang langkah-langkah kerjanya. Sama kalau kamu mau masak mie, itu kan bahannya sudah ada ya, bumbunya, minyak, lomboknya, apa lagi? Kecap, telur, nah itu kan sudah ada bahannya. Nah hanya sekarang kamu harus tahu cara buatnya bagaimana. Jadi cara buatnya atau cara masaknya seperti apa. Ya, sama pembuatan akuarium, kalian sudah identifikasi bahan alatnya. Nah, sekarang tinggal kalian buat langkah kerjanya atau cara pembuatannya seperti apa. Itu tadi sudah dicontohkan dari kelompok 1, luar biasa. Mudah-mudahan kelompok time juga sudah. Nanti bisa semua bikin aquascape. Jadi aquascape ini, jadi dalam pembelajaran ini kita ada yang namanya model STEM. STEM itu S itu science. Terus ada sains itu mungkin tadi kamu belajar konsepnya, pemahaman tentang ekosistem apa, ya komponen-komponennya apa. Terus ada T-nya itu apa? Teknologi. Jadi ada teknologi, ada unsur teknologinya. Terus ada engineering. Nah engineering ini apa ya? Kayak model dia semacam mesin begitu yang kerja. Jadi ada unsur itu. Terus kemudian ada apa lagi?
Jadi ada unsur teknologi, ada unsur sainsnya, ada unsur teknologinya, ada unsur engineering, ada unsur art atau estetikanya, nilai keindahannya. Jadi buat aku masalah nilai estetik indah. Selain keindahan atau estetik, yang ada unsur matematikanya. Matematikanya itu misalnya kamu nanti kan bandingkan komponen biotik yang ada di akuarium itu dengan komponen abiotik, itu perbandingannya bagaimana gitu? Lebih banyak yang biotika atau abiotik? Itu perbandingan, itu unsur matematika. Bisa juga kamu ukur pH-nya atau suhu akuarium itu air itu berapa gitu. Nah itu unsur matematikanya ada. Jadi pembelajarannya kita ini dia pendekatannya scale. Jadi ada unsur yang semua. Nah makanya di akhir nanti di kalian bikin itu harus perhatikan unsur ini. Gitu ya? Nah dengan tadi sudah disampaikan cara lengkap kerjanya, maka kita coba buat kesimpulan ya. Tapi yang lain nanti selesaikan cara pembuatan ya. Cara langkah-langkah kerjanya seperti apa sesuai dengan jenis akuarium yang kalian mau buat. Nah sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita coba buat kesimpulan dulu. Kesimpulan dengan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya siapa yang bisa buat kesimpulan? Ekosistem itu apa? Kira-kira ekosistem adalah apa? Sistem adalah sistem ekologi yang membentuk hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, coba dulu bukan. Nah, itu tadi ekosistem ya. Jadi ada hubungan timbal balik di lingkungan, baik yang abiotik maupun yang biotik. Kemudian apa saja komponen fungsi ekosistem? Ada ekosistem darat dan perairan. Contoh kalau misalnya yang abiotik, abiotik maksudnya apa? Lingkungan tak hidup atau mati. Contohnya Tanah, air, udara, batu, apa lagi? Kondisi iklim. Iklim bisa berupa suhu, cuaca, apa lagi? Matahari jangan lupa itu sebenarnya cita besar kita. Jadi kita sangat membutuhkan. Nah selain komponen abiotik ada juga komponen biotik. Nah komponen biotik ini meliputi seluruh makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup yang ada? Manusia, hewan, apa lagi? Masih ada lagi? Mikroorganisme contohnya apa? Banyak gitu. Jadi sebenarnya kalian kemarin itu di kelas 10 semester 1 harusnya sudah belajar klasifikasi makhluk. Jadi ada klasifikasi 5 kingdom. Jadi selain makhluk tumbuhan hewan manusia juga ada misalnya alga, ada bakteri. Itu juga masuk dalam lebih cuma ukurannya sangat kecil. Baik, itu kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita bawa alat dan bahan yang sudah kalian dan atau kalian buat. Nanti pertemuan berikut kita langsung buat akuariumnya seperti apa. Ya? Tapi sebelum itu kalian ingat buat langkah kerjanya dulu. Nanti akan kita perbaiki ketika kalian melakukan pembuatan
Jadi bawa sesuai dengan rancangan yang akan kamu buat akuariumnya. Gitu ya? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada ya? Ada. Refleksi kita akan lakukan minggu depan di pertemuan setelah pembuatan proyek atau pembuatan karya akuarium. Ada pertanyaan? Tidak ada?